kasih Allah di bumi, maka orang ini serta-merta di dalam penjagaan Allah dan para malaikatnya. Orang ini serta-merta mendapat dukungan dan fasilitasi dari Allah dan para malaikatnya. Inilah yang kemudian membuat dia memiliki karomah, hal-hal yang sifatnya kharikul adat. Apakah para aulia itu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya? Ya, kita bisa baca misalnya di kitab Hilyatul Aulia. Di kitab Hilyatul Aulia di juz pertama halaman kedua, Al-Asbahani mengutip hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ummati fi kulli qarnin khamsumi'atin wal abdalu arba'una walal khamsumi'a yanqusuna walal arba'un kullama mata rajulun abdalallahu azza wa jalla minal khamsumi'a makanahu wa adkhala minal arba'un makanahu. Qalu ya Rasulullah dallana ala a'malihim. Qala ya'funa amman zalamahu wa yuhsinuna amman asaa ilaihi wa yatawasuna fima atahumullahu min fadlih. Rasulullah di dalam hadis ini menjelaskan yang terbaik dari umatku fi kulli qarnin, setiap zaman, setiap masa. Kalimat fi kulli qarnin itu menunjukkan bahwa tidak putus-putus. Setiap zaman, kata Rasulullah, umatku itu ada 500 orang dan 40 orang. Ada yang terbaik dari umatku, kata Rasulullah, itu 500 orang dan 40 orang abdan. Falal khamsumi ayam musulah. Kalau nanti dari 500 itu ada yang meninggal, kurang. Walal arba'u, tidak juga 40, misalnya ada yang meninggal. Kullama mata rajulun, setiap ada yang meninggal satu dari 500 atau dari 40 itu, abdalallahu azza wa jalla minal khamsumi makanahu. Kalau ada yang meninggal dari 501, maka Allah akan angkat dari umat Islam yang paling alim, yang paling bersih untuk masuk ke kelompok 500. Masuk kelompok 500. Wa adkhala minal arba'un makanahu. Begitu juga kalau seandainya ada yang 40 meninggal salah satunya, maka diambil dari 500 yang terbaik untuk masuk ke kelompok 40 yang disebut dengan wali abdan. Karena nama wali abdan pun dari Rasulullah, wal abdan wa arba'un, wali abdan itu ada 40. Qalu, para sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, dallana ala amali, wahai Rasulullah, tunjukkan saya pada perbuatan mereka, ciri-ciri dari perbuatan mereka. Rasulullah memberikan indikator. Qala ya'funa amma zalamahu. Mereka itu cirinya satu, sangat pemaaf. Dia sanggup memaafkan orang yang mendolimi dia. Sanggup memaafkan orang yang mendolimi dia. Jadi orang Islam itu tidak boleh kasar-kasar. Tidak boleh kasar-kasar. Saya lupa di sini saya sudah ngaji hadisnya Mu'adz bin Jabal di kitab Bidayatul Hidayah, tidak. Bukankah Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis yang menjelaskan bahwa orang yang kasar ibadahnya ditolak di langit ke-6. Orang itu kalau keras kepala, potensi tidak lolos ibadahnya ke hadirat Allah itu besar. Karena di langit ke-6 itu ada malaikat rahmat yang dia tidak akan diizinkan oleh Allah menerima amal orang yang keras kepala. Maka ya harus belajar untuk sabar, belajar untuk sabar. Kalau harus demo, ya harus sopan.
harus sopan. Kalau tidak sopan, nanti bahaya. Citra umat Islam yang justru akan hancur sendiri. Maka marahan itu tidak boleh. Marahan itu tidak boleh. Rasulullah, kata Aisyah, belum pernah memukul hewan, apalagi istrinya. Apalagi istrinya. Walaupun kita kalau baca Quran, di Quran itu boleh laki-laki itu memukul istri yang khusus. Yang khusus itu boleh. Tapi prakteknya Rasulullah tidak pernah memukul. Jadi tidak pernah memukul Rasulullah itu. Apa istrinya selalu nurut? Ya, nggak ada kasus di mana Rasul istrinya nggak nurut juga pernah. Sampai hampir 40 hari Rasul tidak ngomong dengan salah satu istrinya juga pernah. Tapi tidak pernah Rasul menyakiti. Sehingga Aisyah menjelaskan tidak pernah Rasulullah memukul istrinya sama sekali. Maka meskipun ada ayat Al-Quran yang tampak memberi peluang untuk memukul, harusnya yang kita pegang benar Rasulullah yang tidak pernah memukul. Rasulullah yang tidak pernah memukul. Maka kalau hewan saja tidak benar Rasulullah pukul, kecuali dalam perang. Kecuali dalam perang. Nah, dalam perang baru dibenarkan ketika orang dalam peperangan. Cirinya seorang wali itu dia sanggup memaafkan orang yang mendolimi dia. Tidak cuma orang menyakiti biasa, mendolimi, itu dia sanggup memaafkan. Kita ini jangankan memaafkan orang yang mendolimi, memaafkan orang yang kita cintai aja karena kita nggak bisa tulus kok. Istri kita berbuat salah, wadah itu nggak terhapus itu, masih bisa ada kesalahannya. Padahal istrinya juga sudah minta maaf. Bagaimana mau jadi wali? Uang memaafkan orang yang disayang aja tidak berat, apalagi orang yang mendolimi. Wa yuhsinuna ila man asa'a ilaihim. Kalau kita berkaca ke kasus kasus para wali Allah besar seperti Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham itu pernah waktu dia berjalan, dia ditanya oleh seorang tentara yang menunggang kuda. Syekh Ibrahim bin Adham jalan kaki. Kemudian ditanya, di mana makan? Di mana Yusuf? Syekh Ibrahim bin Adham nunjuk makam. Padahal tentara ini nanya Yusuf, yang ditunjuk makam. Maka tentara ini merasa ditipu, dipukullah. Syekh Ibrahim bin Adham itu dipukul. Maka dia jalan setelah pukul Syekh Ibrahim bin Adham itu. Ketika jalan, terus diberitahu oleh orang-orang, yang kamu pukul itu orang paling alim di zaman ini, Syekh Ibrahim bin Adham. Maka tentara ini ketakutan, dia minta maaf. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kamu tidak usah minta maaf, saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan. Sesungguhnya tadi waktu saya berjalan, saya itu berpikir dengan cara apa lagi saya bisa menambah pahala saya hari ini. Karena semua ibadah rutin saya sudah saya jalankan. Kok tiba-tiba ketika saya mikir begitu, kamu langsung mikir mukul kepala saya, ada Rasulullah. Maka pada saat itu langsung saya sadar, ini kiriman dari Allah. Kalau saya sabar atas pukulan ini, berarti saya dapat pahala dari Allah. Nah, saya dapat pahala. Nah, karena kamu sudah
sudah memberikan sebab kepada saya untuk bisa mendapatkan tambahan pahala hari ini. Maka aku sudah doa tadi ke Allah, mudah-mudahan orang yang memberikan sebab untuk dapatnya aku pahala diberikan pahala yang sama seperti yang aku terima. Orang mikir begini, ini cuma paling, kalau kita ya gak mungkin. Kita itu biasanya balasnya itu lebih-lebih, gitu ya. Balasnya itu lebih-lebih. Saya sebenarnya yang paling takut itu, membalas itu boleh, ngasih pelajaran itu boleh, tapi hati-hati. Kalau kita kelebihan, kita yang zalim, ya. Misalnya kita terinjak kaki kita, biasanya kita refleks langsung pukul. Kalau ternyata beratnya injakan dan pukulan itu ditimbang ternyata lebih berat pukulan, seandainya Bapak terinjak dan dia posisi Bapak terdolimi, tapi begitu Bapak pukul itu sudah berbalik, yang terdolimi orang yang menginjak Bapak itu. Maka sering kita melihat ketika seseorang itu melakukan kesalahan, hukumannya itu tidak sebanding. Hati-hati, karena itu persoalan kedoliman. Bahwa kita tidak boleh mendolimi orang itu sering mutlak. Para aulia itu menegaskan termasuk amalan yang paling cepat merontokkan derajat orang di sisi Allah itu adalah zalim pada orang lain. Jadi kalau kita itu zalim pada orang lain, itu cepat merontokkan kedudukan kita di hadapan Allah. Termasuk zalim kepada orang lain itu suudzon. Jadi Bapak tidak usah nempeleng. Kalau nempeleng itu bukan ukurannya orang tasawuf. Baru nempeleng baru zalim. Ngambil hartanya zalim, itu mau urusannya orang syariat. Nah, orang tasawuf bukan itu. Zalim itu suudzon, itu zalim. Ya, zalim. Kita menyangka buruk seseorang, padahal tidak ada fakta yang mengarah ke situ. Meskipun itu di dalam hati, itu sudah kezaliman. Itu sudah merusak derajat kita di sisi Allah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan ini dalam kitab Minahus Saniyah. Satunya yang biasa membuat orang rontok kedudukannya di hadapan Allah, su'ut ta'mah, makanannya jelek. Jadi kenapa kita derajatnya dan naik-naik di sisi Allah? Kenapa kok tak bisa bersih-bersih hati kita di hadapan Allah? Kenapa sudah lama ibadah kok rasanya stuck saja di situ saja? Jangan-jangan dua ini terjadi. Yang pertama su'ut ta'mah wa adal khalqi. Yang pertama makanannya itu jelek. Yang kedua adal khalqi, senang menyakiti orang lain. Maka kata para aulia, kalau ada orang meskipun sudah dianggap orang paling alim, orang paling khusyuk, kalau ternyata orang itu tidak jaga makanannya, cukup sampai di situ, dia bukan kekasih Allah. Ya. Orang alim itu cirinya hati-hati dalam urusan makanan. Dia jeli benar untuk memastikan ini halal atau tidak. Kalau ada orang alim kok makan seenaknya saja, diajak keluar negeri, pokoknya kelihatan bahwa itu sudah halal menurut putusan dia sendiri. Nah, kalau begini, kecerobohan dalam hal makanan itu menandakan lemahnya iman orang itu di hadapan Allah. Kecerobohan di dalam makanan itu menandakan rendahnya derajat dia di sisi Allah. Maka kita bisa melihat ada orang alim yang haji itu sampai bawa bekal sendiri. Dulu kalau saya tidak salah itu Gus Dur pernah cerita Babisi itu kemana-mana bawa nasi sendiri, nasi bungkus sendiri. Ketika digoda, kenapa masih bawa bungkusan nasi?
kata Yai, yang ini saya udah pasti tahu halalnya, yang lain saya belum tahu. Masya Allah. Jadi aslinya bekal yang dibawakan istri kita waktu kita pergi kerja, meskipun itu tidak halal, jauh lebih pasti halalnya. Maka memang kalau dilihat dari rasa, bisa jadi kalah dengan menu-menu yang ada di sekitar sini. Tapi dari sisi kualitas dan kepastian halal, itu sudah pasti istri kita sudah kita didik bagaimana memasak yang benar di jalan Allah. Apalagi kalau istrinya memang sudah orang santri, sudah ngerti bagaimana memilih makanan yang halal. Apalagi kalau istrinya memang orang ahli ibadah, masaknya sambil bertasbih, masaknya sambil sholawatan, gorengnya sambil zikir dan batinnya. Makanan kayak begini ini tidak bisa dikalahkan makanan hotel bintang 9 sekalipun kalau ada gitu ya, tidak bisa. Ini makanan istimewa, istimewa. Maka orang-orang ahli itu lebih senang makanan di rumah. Kita tidak akan ahli kalau kita masih senang makanan di luar. Kalau sudah senang makanan di rumah, yang pasti halalnya itu baru ahli. Sama kalau orang masih senang perempuan di luar rumah, ya tidak ahli dia. Kalau sudah di rumah saja cukup, itu ahli. Maka makanan itu menjadi ciri, menjadi indikasi ini orang hati-hati tidak dalam hidupnya. Tapi kalau asal makanan makan, asal makanan makan, rasanya kita harus berpikir ini tidak layak dijadikan rijalullah, kesatriannya Allah. Waliullah tidak mungkin, waliullah begini, waliullah semuanya hati-hati dalam persoalan makanan. Ada kisah dari salah satu kiai di Sidogiri, Pasuruan. Kebetulan Yai ini menantu punya yang putri Yai Sidogiri yang waliullah, dikenal sebagai waliullah. Nah, menantu ini, sang suami ini belajar warok. Dia makan itu saking hati-hatinya sampai minum itu dia nanam, kalau kepingin manis dia nanam tebu sendiri, saking kepingin pasti halalnya. Kita tidak boleh sampai segitunya. Saya cuma ingin tunjukkan bagaimana kiai dulu itu berhati-hati. Maka dia meminta supaya istrinya tidak membeli terasi yang dari pasaran, karena dia meragukan cara memproduksi terasi itu benar-benar suci atau enggak. Akhirnya istrinya protes. Kata istrinya, kamu itu derajatnya kamu masih jauh sama abahku. Abahku itu kan lebih alim dari kamu. Abahku itu kalau makan apa saja, dia juga mau makan jajan pasar, kue-kue dari pasar. Nah, kok kamu itu kayak seperti lebih alim aja dari bapakku, tidak mau apa yang dari pasar. Terus suami itu jawab, yo karena itulah aku tidak berani. Karena itu bagaimana? Kalau abang itu wali, kalau dia ke pasar tidak bisa dengan kemakrifatannya, dengan kasyafnya, dia bisa melihat yang mana halal, yang mana haram. Nah, aku semua yang haram masih kelihatan halal, maka daripada aku keliru, lebih baik aku memastikan yang di tanganku saja. Bahkan ada salah satu masyayikh di pondok pesantren Sidogiri itu yang menyuruh santrinya untuk menukarkan uang. Yai punya uang kegedean, minta ditukarkan. Yai sudah bilang tukarkan uangku ke fulan, dia pedagang yang jujur, soleh, tukarkan ke sana. Ada beberapa ratus ribu.
Maka setelah dilihat di pasar sudah tidak ada orang ini, santri ini mengambil inisiatif sendiri, ditukarkan kepada kakaknya, saudaranya yang waktu itu jadi kepala desa. Setelah ditukarkan, dibawa kiai. Kiai itu langsung berdiri di depan pintu pondok, mengatakan, jangan dibawa masuk rumah saya uang itu, pakai untuk benahi selokan saja, saya tidak mau uang itu. Masya Allah. Padahal uangnya Yai sendiri, cuma gara-gara ditukar pada orang yang Yai tidak setuju, yang Yai tidak bisa pastikan tingkat kehalalan uangnya, maka Yai tidak mau pakai uang itu. Nah, itu saking hati-hatinya. Nah, mungkin kita bisa pegang, kalau orang semacam kita ini pegang pesannya Romayani, ya selama makanan di depan kita itu halal, ya jangan banyak nanya. Ya bakso itu halal, ya sudah halal, sampai kita nemu fakta haram. Saya kira untuk kita itu saja. Ya kalau kita makan di tempat-tempat yang aneh-aneh, ya dicari label halalnya itu. Kalau tidak jelas label halalnya, ya jangan. Kalau ada produk-produk pabrik roti tertentu yang dia terlihat mengelak terus untuk disertifikasi MUI, ya jangan dimakan, karena ini sudah menandakan di situ ada masalah. Yang kedua, jangan menyakiti orang. Yang kedua cirinya waliullah itu wa yuhsinuna ila man asaa ilaihi, selalu berbuat baik pada orang yang berbuat buruk pada dia. Ya. Wali itu punya kemampuan memaafkan orang yang mendolimi, berbuat baik pada orang yang menyakiti. Kalau kita punya tetangga, dia punya hajat, kita nggak diundang. Besok-besok kalau bapak yang punya hajat, undang. Diundang. Kalau sampai kita tidak undang juga, oh kemarin tak undang, sekarang tidak tak undang, berarti bapak sama dia memang sama, gitu loh ya, sama. Nah, kalau begitu belajar untuk memberikan kebaikan pada orang yang berbuat buruk. Wa yatawasuna fima atahumullah azza wa jalla, dan meratakan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kalau dia dijadikan oleh Allah orang yang kaya raya, hartanya itu nyebar untuk kemaslahatan umat, untuk tegaknya agama Allah. Saya kalau melihat sahabat-sahabat berkontribusi terhadap Islam pada zaman Rasulullah, itu membanggakan. Ketika Sayyidina Abu Bakar di hadapan mayat Rasulullah, di kitab Ihya Imam Ghazali menjelaskan, Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, wahai kekasihku, habis semua yang aku miliki untukmu. Abu Bakar itu orang kaya raya, hartanya habis untuk nebusi budak-budak. Abu Bakar lah yang menanggung akomodasi Rasulullah, konsumsi Rasulullah selama perjalanan dalam hidup Rasulullah, termasuk waktu dia di Gua Thur, yang memfasilitasi semua Abu Bakar. Sampai kita sama-sama tahu ketika Umar dengan yakinnya bisa mengalahkan Abu Bakar karena dia bisa memberikan separuh dari harta yang dia miliki untuk Rasulullah, ternyata Abu Bakar lebih, dia berikan seluruh yang dia miliki, 100%. Ketika Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istri? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Jawaban Abu Bakar ini kelas wali, kelas top level. Ini kelasnya wali yang tingkat tinggi. Kalau orang biasa jawab begini, tidak akan boleh oleh Rasulullah. Tidak akan boleh. Bapak mau tidur-tidur, rusak nanti. Bapak, kita baru ada di kesadaran ini paling cuma sejam 2 jam, setelah itu bingung lagi.
gitu loh ya. Keluarganya protes, ini protes, tidak sanggup kita. Taat itu dibutuhkan tokotil insaniyah, bertahap sesuai dengan kemampuan psikologis kita. Tapi harus terus berusaha. Maksud saya, Abu Bakar enak bisa ngomong begini ke Rasulullah, karena dia sudah mengorbankan semua. Abu Bakar yang ngasih istri tercantik untuk Rasulullah, Abu Bakar. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis, semua sahabat itu dari aku kecuali Abu Bakar, dia dari Allah untuk aku. Dia punya posisi yang sangat istimewa. Kalau kita sekarang ketemu Rasulullah, kira-kira Bapak mau pamer apanya? Rasul, sungguh telah habis recehan saya untuk masuk kota amal. Recehan aja masih banyak kok, gitu loh ya. Jangan-jangan kita tidak pernah mensupport agama Allah sama sekali. Terus betapa malunya kalau kita itu hidup, kita belum pernah berkontribusi untuk membesarkan agama Allah. Terus gimana sampai hari ini besok ketemu Rasulullah, ketemu Allah, terus apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Nah, orang harus berani memberikan apa-apa di jalan Allah itu. Kalau Allah memberikan kepandaian, sementara harta benda tidak banyak, ajarkanlah ilmu kita itu kepada umat Islam. Loh, bukan ilmu saya, bukan ilmu baca kitab, bukan ilmu agama. Saya ini cuma ini ahli kamera. Kenapa tidak diajarkan saja anak-anak yang putus sekolah, sudah SMA-nya selesai atau SMP selesai, dididik yang baik, sehingga dia bisa bekerja, minimal dia bisa nyari uang dengan jadi tukang foto apa kan. Setidaknya kita sudah ngangkat sebagian anak-anak orang Islam daripada nanti dia jadi gelandangan gak karuan. Allah memberikan kemampuan kepada kita, dan kemampuan kita itu bisa kita pakai untuk berdakwah, untuk mengangkat saudara-saudara kita, untuk mengangkat saudara-saudara kita. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, jadikanlah itu sebagai sarana kita berbuat baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam pada bangsa dan negara ini. Meniru bagaimana para aulia yang senantiasa menyebarkan wayatawasuna bima atamullah min fadlih. Di dalam hadis yang lain itu diriwayatkan oleh, hadis ini dari Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kalau tadi dari putranya, sekarang dari Sayyidina Umar. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis ini, qala Rasulullah SAW, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah itu ada orang, ada sekelompok orang besok di akhirat itu, dia bukan nabi, dia juga bukan syuhada, tidak pernah ikut perang, tapi membuat para nabi itu cemburu dengan kedudukannya. Syuhada itu cemburu dengan derajat yang diberikan Allah kepada dia. Faqala rajulun, kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah, manhum wa ma'amalun, siapa mereka itu, dan bagaimana perbuatan mereka supaya kami juga bisa mencintai mereka. Rasulullah kemudian menjelaskan, qala qaumun yatahabbuna bi rauhillah, yatahabbuna bi rauhillah azza wa jalla.
min ghairi arhamin bainahum, min ghairi arhamin bainahum wala amwal yata'atuna bainahum. Mereka itu sekelompok orang yang saling menyayangi dengan keluasan batin yang diberikan oleh Allah. Bil ghairi arhami bainahum, meskipun mereka bukan sanak saudara. Wala amwal yata'atunaha bainahum, bukan karena persoalan harta. Mereka itu berkumpul karena kasih sayang, bukan karena keluarga, padahal bukan keluarga. Mereka kumpul bukan karena persoalan uang. Kita itu biasanya gampang kumpul kalau ada urusan uang di belakangnya. Kalau tidak ada urusan uang, susah kumpul. Wallahi, kata Rasulullah, inna wujuhahum lanur, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu besok di akhirat akan bercahaya. Wa innahum la'ala manabirin, mereka nanti akan ada di mimbar-mimbar min nurin, yang terbuat dari cahaya. Mereka tidak pernah takut ketika orang-orang ketakutan. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzuna idza khazinan nas. Dia tidak akan takut ketika semua orang ketakutan. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat Allah, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah itu tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa khawatir. Di dalam hadis yang lain saya menyampaikan isinya saja, masih dari Abdullah, dijelaskan bahwa Rasulullah mengatakan, inna Allah azza wa jalla fil khalqi 300 qulubihim ala qalbi Adam alaihissalam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu menciptakan di makhluk itu ada 300 orang yang hatinya seperti Nabi Adam, umatnya Rasulullah itu. Setiap zamannya ada 300 orang yang hatinya seperti Nabi Adam. Kemudian ada 40 orang yang hatinya seperti hatinya Nabi Musa. Kemudian ada 7 orang yang hatinya seperti Nabi Ibrahim. Kemudian ada 5 orang yang hatinya seperti malaikat Jibril. Kemudian ada 3 orang yang hatinya seperti malaikat Mikail. Dan ada 1 orang yang hatinya seperti hati malaikat Israfil. Kalau sampai meninggal 1, akan diganti dengan 3 yang terbaik, salah satunya. Kalau 3 meninggal, akan dipilih 5 dari 5 tadi yang terbaik. Kalau salah satu dari 5 meninggal, dipilih 7 yang terbaik. Kalau 7 itu meninggal, dipilih yang 40 yang terbaik. Kalau 41 meninggal, diambil 300 yang terbaik. Ini sebenarnya isyarat dari Rasulullah tentang struktur dunia para wali. Jadi para wali itu ada pimpinannya. Kalau kita baca kitab Jami'ul Usul fil Awliya yang ditulis oleh Syekh Kamas Khonawi, Syekh Kamas Khonawi itu menjelaskan pimpinan para awliya itu disebut dengan Qutbul Ghaus atau Qutbul Qutub. Di bawahnya ada 2 wakilnya yang disebut dengan imaman. Imaman ini yang satu menguasai alam ghaib. Lahul Mahfud dibuka oleh Allah di hatinya. Yang satu menguasai alam zahir. Kalau di
dia ditanya gubernur DKI kira-kira siapa yang dia udah tahu. Dia menguasai alam dohir. Dua ini, di bawah dua ini itu ada 4 orang yang disebut dengan wali autan. Di dalam kitab Nailul Amani dijelaskan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik itu level ruhaninya wali autan. Jadi memang kedudukannya ulama fikih, tapi beliau-beliau itu waliullah. Beliau itu waliullah. Karena itu kajian fikihnya dalam. Kenapa? Spiritualnya dalam. Kenapa kita ini tidak mampu melahirkan orang sebesar beliau-beliau itu? Karena kita biasanya kalau sudah ngaji fikih terus malas sholat malam, ibadahnya nggak kuat, ya, sehingga tidak muncul kekuatan seperti itu. Di bawah yang 4 itu ada 7. 7 ini sering disebut sebagai wali autan. Di bawah 7 ada wakilah 40, wakilah 70, ada yang menyebut 40 orang, ada yang menyebut 70 orang. Itu yang disebut dengan wali nujabat. Di bawah 40, 70 itu ada 300. Itu yang disebut dengan wali nuqoba. Ciri wali yang paling level bawah nuqoba itu, wali nuqoba itu sudah tidak punya selera, tidak punya keinginan dalam hidupnya kecuali Allah. Nafsunya sudah tidak bergerak. Kalau kepingin tahu bagaimana sih kondisi nafsunya para wali itu, seperti bapak waktu tidur. Kita kalau tidur meskipun diiming-imingi buah yang sangat enak, apa bapak terus melotot? Ya nggak tidur namanya, pasti diam saja. Meskipun ada perempuan cantik di sampingnya, dia tetap tenang, mau tidur. Jadi ruhani para aulia itu sebegini tenangnya kalau dihadapkan dengan kemanisan dunia. Dia tidak goncang, dia tidak goncang. Karena itu ini ciri-ciri para aulia. Semua para wali ahli ibadah dan banyak ibadahnya. Tidak ada para wali yang ibadahnya sedikit. Tidak ada. Imam Ahmad bin Hanbal sholatnya sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Imam Junaid al-Baghdadi sholat sunnahnya sehari semalam 400 rakaat. Al-Hallaj 400 rakaat. 400 rakaat. Al-Hallaj itu ulama tafsir. Beliau ahli Quran. Karena itu Imam Ghazali juga menunjukkan simpati ke Al-Hallaj. Kalau kita baca kitab Mishkatul Anwar, kalau kita baca kitab Nujaini Dani, kita menemukan makalah Syaikhul Qadir yang juga apresiatif pada Al-Hallaj. Asrul Hallaj asratan, kata Syaikhul Qadir, walau yakun fi zamanihi man ya'khudhu biyadihi walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadihi. Kata Syaikhul Qadir, Al-Hallaj itu cuma tergelincir sekali saja dalam perjalanan spiritualnya, dan sayangnya tidak ada orang yang sanggup menyelamatkan. Seandainya aku hidup di zaman itu, aku yang akan menanggung. Kata Syaikhul Qadir, aku yang akan selamatkan Al-Hallaj. Kalau Syaikhul Qadir begini, masa kita mau membenci? Menurut saya kita melampaui batas. Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar mengatakan Al-Hallaj itu salah cuma ngomongnya, pengalamannya benar, omongannya yang salah. Omongannya yang salah. Saya kira penjelasan dua wali besar ini harus mencukupkan kita pada siapa beliau ini. Imam Syafi'i kalau Ramadan biasanya khatam Quran 2 kali. Malam dia dalam sholatnya khatam Quran sekali. Jadi Imam Syafi'i sehari semalam itu bisa 3 kali khatam Quran. Ya. Jadi orang-orang begini ini semua jago ibadah. Imam Hanafi itu 40 tahun selalu dalam keadaan berwudu. Imam Syafi'i
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 40 tahun sholat subuh itu dengan wudu isya, belum batal dari isya sampai subuh 40 tahun. Kalau batal cepat-cepat ambil wudu, dia terus ibadah. Maka kalau kita mau melihat ada orang katanya pintar, cek pertama ibadahnya kayak apa. Karena tidak ada orang alim yang tidak rajin ibadah, itu tidak ada. Nah, misalnya ada Mr. G yang dianggap sebagai guru spiritual, coba cek sekuat apa dia sholat malamnya, coba cek sekuat apa dia zikirnya, berapa ribu dia zikir sehari semalam, coba cek sekuat apa dia nahan diri dari makanan, coba cek seberapa suci dia dari pandangan terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Hancur semua. Kita cek dari sini semuanya udah rontok semua. Ciri-ciri orang alim tidak ada. Misalnya ada lagi yang dinobatkan sebagai raja PA, cek aja sudah, ya apa sholat malamnya. Abu Yatim Yadi Pandeglang kalau sholat malam jam 9 sholat malam, dia hatamkan Quran di sholat malamnya, kadang jam 3 selesai. Pagi dia puasa, makan paling 3 buah kurma cukup. Badalhar waktu congol 25 tahun tidur cuma 10-15 menit. Gurunya Gusmi, gurunya Abu Yatim Yadi. Romoya Hamid Pasuruan, santrinya disuruh tidur, jadi sendiri dikira, santrinya dikira. Semua kiai-kiai khosbita itu menunjukkan hebatnya di dalam syariat. Maka ciri kedua orang itu sesat tidak sesat, syariat. Kalau syariat tidak jalan, dia walinya setan, dia walinya iblis. Yang ketiga, ngeceknya lagi dia itu istidraj atau karomah, walinya Allah atau walinya setan. Cek gurunya siapa. Karena tidak ada orang alim kecuali dia dibidani oleh orang alim sebelumnya. Tidak ada orang jadi wali kecuali dia memang dididik oleh wali sebelumnya. Imam Syafi'i begitu karena gurunya Imam Malik. Imam Ahmad begitu karena memang gurunya Imam Syafi'i. Imam Hanafi begitu karena Imam Hanafi muridnya Imam Ja'far Shadiq. Jadi kelihatan. Maka kita bisa melihat Abu Yatim Yadi, dia gurunya, muridnya dari Bapak Watu Congol. Gusmi muridnya Bapak Watu Congol. Ya Ahmad Siddiq, ya murid, ya partner dari Gusmi, dan seterusnya. Selalu ada persentuhan begini. Yang persentuhannya langsung. Gak boleh terus ngaku-ngaku saya ini murid rohaninya kiai ini. Ya orang bisa ngaku seenaknya, bisa ngaku seenaknya. Maka kalau dalam tradisi ulama pesantren itu ilmunya harus sanad, ilmunya harus sanad. Kalau tidak bersanad, hati-hati, hati-hati. Ilmu yang tidak bersanad ini seringkali bisa melenceng ke sana sini karena tidak ada garansi dari orang yang lebih senior. Orang nggak bisa jadi dokter tanpa bimbingan dokter yang lebih senior. Nah, karena itu di dalam ilmu batin apalagi ilmu goib itu, maka dicek saja gurunya. Kalau ada orang ngaku ahli, siapa gurunya, maka akan rontok semua dilihat dari sini. Nah, dengan cara semacam ini kita bisa tahu ini sebenarnya istidraj atau bukan. Terakhir, karomah itu memang ada dua. Ada karomah yang hissiyah, ada karomah yang maknawiyah. Karomah yang ministerial dan karomah yang non-indrawi. Karomah yang bisa dilihat, bisa didengar itu seperti wali itu kadang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa ke tempat yang dia maui dalam sekejap. Syekh Mas Konawi mengatakan wali anda itu bisa badannya di sini, orangnya bisa kemana-mana.
gitu ya. Bahkan bisa memecah dari 2 sampai jadi 40 wali di dalam kitab Jami'ul Usul fil Awliya ini dijelaskan. Tapi kemampuan bisa jalan, bisa terbang dan seterusnya ini bisa ditiru oleh iblis setan. Iblis setan. Karena itu karomah jenis terestrial ini, karomah dohir ini, betapapun itu hebat dari Allah, tapi itu bisa ditiru oleh jin setan. Maka susah kita mengidentifikasi orang ini karomah benar atau bukan. Ada karomah batin yang setan, jin, iblis tidak bisa tiru. Apa itu? Konsisten terhadap syariat. Mana ada setan terus konsisten terhadap syariat? Batin. Lisanan dzakirah, lisannya senantiasa zikir, tarikan nafasnya senantiasa Allah. Tidak bisa itu ditiru. Tidak ada dukun yang terus yang tarikan nafasnya Allah, itu tidak ada. Kemudian ilmunya laduni, ilmunya langsung dari Allah, bersih, lurus. Kalau dia ngomong hati kita tetap. Terus ciri yang terakhir, akhlaknya mulia, mengikuti kemuliaan akhlaknya Rasulullah. Maka indikasi-indikasi ini yang bisa kita pakai untuk melihat apakah orang itu benar-benar ulamanya Allah, walinya Allah, atau dia walinya iblis. Saya kira ini yang bisa saya hantarkan. Kalau ada lagi yang mau kita tanyakan, kami persilakan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan. Yang pertama tadi mengenai taklim tadi sudah kita bahas tadi. Yang kedua ini tentang fenomena ini, problem al-Maidah yang dimaksud. Oke. Gimana perspektif tasawuf gimana? Yang kedua, apakah aroma itu bisa dipakai setiap saat dan ketika dibutuhkan setiap saat gitu kan? Yang ketiga, apa berbeda dengan mukjizat? Yang keempat, dari saya sendiri, kalau ada wali-wali yang makan sedikit itu misalnya makan 3 kali apa itu kan gampang sakit, mudah sakit kan, tangan sempat isinya itu kurang. Makasih deh. Oh ya. Ya, nanti diingatkan lagi nih, saya ulang semuanya bicara. Yang pertama, saya sengaja tidak terlalu masuk ke pembahasan Al-Maidah tadi, karena pembahasan dari surat Al-Maidah yang 51 ini pembahasan dari ulama tafsir. Saya kira kalau kita baca-baca kitab tafsir ini kan berkaitan asbabun nuzulnya. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan ini kasus terjadi karena persekongkolan orang Muslim dengan Yahudi, yang satu lagi bersekongkol dengan orang Nasrani untuk saling menjamin. Kemudian dibantah dengan ayat ini. Di ayat di penjelasan lain ada sahabat yang menjelaskan ke Rasulullah bahwa dia memiliki maula, memiliki budak-budak orang Yahudi yang banyak. Kemudian dia minta penjelasan dari Rasulullah, padahal dia sekarang sudah tunduk patuh kepada Rasulullah. Terus bagaimana? Maka kemudian turunlah ayat di mana memang orang Islam itu tidak boleh saling mengambil kepemimpinan dengan orang yang non-Muslim. Di dalam kitab tafsir kita juga menemukan penjelasan dari kisah Sayyidina Umar yang Abu Musa al-Asy'ari waktu itu sebagai gubernur Syam. Abu Musa al-Asy'ari itu memiliki bendahara, dia orang Nasrani. Pekerjaannya sangat bagus. Sehingga Sayyidina Umar memuji pekerjaan yang sangat bagus itu. Kemudian Sayyidina Umar minta kalau bisa didatangkan ke Madinah,
Kata Musa al-Asy'ari, tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Dia tidak bisa masuk tanah haram. Terus kata Sayyidina Umar, apa? Dia haid. Oh, tidak bisa masuk tanah haram. Apa dia berhadas? Kata Mas Ali, bukan, dia non muslim. Itu Sayyidina Umar langsung meminta supaya diputus. Dalam perdebatannya, Sayyidina Umar mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, apa kamu mau berperang melawan Allah dengan tetap mempercayai orang itu? Bukankah di surat Al-Maidah sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil pemimpin yang bukan dari orang Islam itu? Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, Syam akan kerepotan kalau sampai tidak dibantu oleh orang ini. Administrasi keuangan Syam akan kerepotan kalau tidak dibantu. Umar langsung mengatakan, sudah selesai urusannya. Nasrani ini tidak boleh lagi memegang amanah yang besar ini. Jadi kalau biasanya ulama-ulama itu mengambil dasar ini, maka petunjuk dalalah dari Al-Maidah ayat 51 itu, a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sebagai pemimpin atas kalian. Sebagian kalian menjadi pemimpin atas yang lainnya. Barang siapa yang mengambil orang-orang Yahudi Nasrani sebagai pimpinan, maka dia termasuk kelompoknya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Dalam kajian tafsirnya, ayat ini disimpulkan dalalahnya itu, petunjuknya itu al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Pelajaran dari ayat ini adalah konteks maknanya, bukan kasuistiknya. Tadi saya menyebut kasusnya untuk menjelaskan apa sebenarnya konteks pembicaraan ini. Tapi kesimpulannya para ulama mufassir mengatakan ayat ini pelajarannya dari teksnya. Apa artinya? Ya sudah begini, ya sudah begini, dan ini berlaku setiap zaman, setiap makan, kapan dan dimanapun, kapan dan dimanapun. Seandainya tidak ada orang Islam yang cakap, dan yang cakap itu non muslim. Kalau seandainya orang Islam yang pegang benar-benar hancur, biasanya ulama dalam kondisi darurat, dalam waktu yang terbatas, itu masih dimungkinkan. Tapi kalau seandainya ada yang cakap, tidak ada lagi pilihan. Tidak ada lagi pilihan. Bagaimana dengan pendapat orang yang mengartikan bahwa aulia di dalam hadis ini, apa di dalam ayat Al-Quran ini, memang artinya tidak mutlak pimpinan. Al-awliya jam'un wali wa yutlaqu bi ma'na an-nasir was-sadiq wal-habib. Aulia itu kata jamak plural, bentuk tunggalnya adalah wali. Maknanya itu adalah penolong atau kawan atau orang yang dicintai. Wal muradu bil wilayah bil walayah, bukan yang dimaksud dengan wali, kepemimpinan di dalam konteks ayat ini adalah musafatu a'da'il Islam wal istinsaru bihim wa takhallufu ma'ahum dinal muslimin. Yang dimaksud di sini adalah perlindungan terhadap musuh Islam dan memberikan pertolongan atas
musuh-musuh Islam itu dan menyimpangkan dari agama selain agama Allah. Yang jadi rumit memang kalau ditarik ke kasus DKI. Kenapa menjadi rumit? Karena konteks kepemimpinan yang zaman dulu dan zaman sekarang menjadi berbeda. Bahwa kalau kepemimpinan itu mutlak total pada seluruh aspek dan sepanjang waktu, saya kira semua ulama sepakat itu nggak bisa. Bagaimana dengan kepemimpinan gubernur atau bupati? Kalau kita mengambil fatwa dari Sayyidina Umar, jadi anggota, jadi bendahara saja Umar nggak setuju, maka di situ menunjukkan tidak ada peluang, tetap tidak boleh. Cuma memang permasalahannya adalah struktur kenegaraan pada masa Sayyidina Umar dan Indonesia itu beda. Nah disitulah kemudian ulama bisa beda ijtihad. Seandainya negara Indonesia itu seperti khilafah Islamiyah zamannya Sayyidina Umar, di mana memang negara itu dibangun atas usaha orang Islam sendiri, ya saya kira pembahasannya selesai di situ. Jadi rumit itu karena memang Indonesia ini kesepakatan bersama. Ini negara yang tidak cuma Islam tok yang punya. Ini negara yang kita bangun, kita bersepakat antara yang Islam, yang nasionalis, Islam nasionalis dan Islam yang fundamental dengan non-Islam. Ketika ini beradu, kasusnya tidak seperti waktu sidang Dewan Konstituante itu yang tahun 50-an sampai berkali-kali ya mentok, akhirnya dekrit. Rasanya menurut saya janganlah mengirim bangsa ini kepada kasus 50 tahun 50 lagi, karena ujung-ujungnya kok tidak akan terlalu jauh berbeda. Jumlah antara orang Islam yang memang Islam militan dibanding Islam nasionalis dan non-Islam, itu nanti ujung-ujungnya ya gak akan jauh-jauh beda dari tahun 50. Lebih fatal lagi kalau ternyata yang komitmen Islamnya tambah sedikit, itu tambah malu kita. Tambah malu. Menurut saya mungkin orang bisa punya cara pandang yang lain. Begini misalnya, kalau saya bangun Jakarta itu saya ibaratkan bangun rumah. Ketika saya mau bangun rumah, tentu ini ditenderkan bidding proyek. Terus kemudian yang mau garap itu ada 3. Ini ada perusahaan miliknya non muslim dengan kualitas begini. Ini perusahaan muslim dengan kualitas begini. Ini juga muslim kualitas begini. Kira-kira kalau Bapak mau bangun hotel, mikir agamanya atau enggak? Oh enggak, saya tak mikir yang ini aja karena ini Pak Haji. Atau Bapak mikir kualitas kerjanya? Toh cuma 5 tahun kok, kalau setelah itu dia gagal ya kita ganti, kalau dia macam-macam ya kita turunkan, macam-macam argumennya. Nah kita bisa tahu ada sebagian saudara kita argumennya ini. Walaupun secara kajian tafsir saya tadi sudah menjelaskan, tafsir sudah begitu, kita tidak bisa utak-atik lagi. Nah tafsir sudah begitu, saya sepakat dengan para ulama tafsir yang mengatakan ini sudah dalalahnya sudah begini.
Ini dalalahnya am, umum, dan berlaku pada semua level. Maksudnya bagaimana? Begini, secara ideal harusnya orang Islam yang jadi pemimpin. Kenapa? Karena yang diwariskan bumi ini oleh Allah pada orang Islam. Yang dijadikan khalifah fil ardh itu orang Islam. Cuma goblok-gobloknya orang Islam kadang-kadang nggak mempersiapkan diri jadi pemimpin, sehingga potensi dan skillnya itu udah pantas sebagai pemimpin. Begitu jadi pemimpin, korupsinya lebih parah, sehingga akhirnya citra Islamnya itu dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Karena itu ketika Allah meletakkan Ahok di DKI, aslinya itu tamparan dari Allah untuk orang Islam. Mosok sampai tidak malu diajari jujur oleh orang yang tidak Islam. Mosok orang Islam itu tidak malu diberitahu caranya mimpin yang benar oleh orang non-muslim. Saya coba, bukan skill saya di situ, skill saya di ilmu akhlak tasawuf. Tapi kalau ada orang Nasrani ngajarkan akhlak tasawuf, ngajarkan akhlak versi mereka yang lebih bagus, saya akan bersaing. Menurut saya itu kan mana politikus kita itu kerjanya? Mau sudah bisa melahirkan satu orang yang gagah, gentle, jujur. Quran sudah kurang apa, hadis kurang apa. Kita ini orang Islam. Kalau harus perang, gentle. Gak boleh pecundang. Rasul sudah ngajari kita jadi pecundang. Kalau mau tinju yang benar, latihan fisik yang bagus, kuasai teknik-teknik bertinju yang benar. Jangan teriak-teriak sebelum kita di podium. Begitu kita di atas ring, tunjukkan 1-2 kali pukulan kita menang. Kadang-kadang kita ini cuma pandai teriak-teriak. Begitu pas waktunya, keok kita. Memalukan. Siapa yang senang kalau ada kita yang orang Islam terus dipimpin yang gak Islam? RBI marah-marah begitu Jokowi jadi presiden, diganti oleh Ahok, dia buat gubernur tandingan. Ya saya tunggu. Di maintenance enggak semangat melahirkan pemimpin Islam. Udah itu 1 bulan 2 bulan setelah itu udah ada yang mikirin. Di mana ada gerakan yang benar-benar serius untuk menyiapkan itu. Muhammad Al-Fatih disiapkan oleh bapaknya sejak kecil. Di kamarnya dibuatkan paket Konstantinopel. Senantiasa diberitahu, ini nak yang harus kamu tundukkan. Setiap saat dilatih perang, setiap hari dilatih skillnya. Batinnya diasah oleh guru sufi yang sangat ahli. Pemimpin besar itu dilahirkan, disiapkan, ditempa. Nggak bisa kemudian dadakan terus kita cari siapa. Udah ini kita kok begini terus ya? Menurut saya, ya 1-2 kali kita boleh, tapi menurut saya jangan begini jadi orang Islam. Kalau tidak ada sistem yang begitu bagus menyiapkan orang Islam, keluarga kita harus menjadi orang yang sadar ini. Terserah anak bapak mau jadi ahli apa, tapi kalau bisa di bidangnya dia leading. Doanya kan itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita tidak pernah dari makmum. Kita minta ke Allah jadi imam. Kalau di bidang produser, panutan produser se-Indonesia itu harusnya yang Islamnya paling bagus. Kalau sampai jadi politikus paling bagus yang jadi rujukan di Indonesia itu orang yang Islamnya paling bagus. Kalau jadi pegawai yang paling jadi rujukan, ya yang Islamnya paling bagus. Hari ini kita tidak mampu menghadirkan orang-orang yang menjadi imam dengan keimanannya. Maka kalau Allah memberikan begini,
tamparan yang memalukan. Harusnya kalau sudah ditampar gini bangkit, cepat-cepat niatkan, disiapkan. Tentu di tempat-tempat lain kita melihat ada pimpinan Islam yang bagus. Mudah-mudahan maksud saya itu politikus-politikus itu kerjaannya jangan hanya 5 tahun cuma sekali. Setelah itu menang bingung bacaan, rebutan makanan, bagi-bagi kuenya, lupa dengan konstituennya. Nanti menjelang setahun 2 tahun dilihat, wah ribut-ribut lagi, isu agama dipakai lagi. Menurut saya tidak begini Pak Islam, tidak begini. Kalau mau yang serius, cari pimpinan, cari calon yang benar-benar hebat Islamnya, full skill, memang pintar. Tidak peduli dia itu dari kadernya atau tidak. Oh, tidak berani kok. Gitu loh. Kita tidak berani. Gitu loh ya. Kita tidak berani ngangkat orang yang memang kekuatan Islamnya bagus, kita tonjolkan. Nah, kita melihat ada sebenarnya di antara saudara kita yang mudah-mudahan dia mampu untuk itu. Dia mampu untuk itu. Tapi saya kan tidak punya kewenangan untuk bicara lebih dari konteks ini. Saya tidak mau terlalu lama ini. Yang kedua tadi nilainya beliau karena waktu sudah selesai bicara lagi pokok. Baik, mungkin menjadi akhir yang doa. Baik, saya kira kita harus mengakhiri karena waktu kita sudah habis. Pembicaraan Al-Maidah 51 itu memang bukan pertanyaan singkat. Saya jawab singkat bahaya, nggak dijawab bahaya. Jadi memang itu dilema. Cuma menurut saya berhati-hatilah, baca semua konstelasi politik secara dalam, baik nasional internasionalnya, kemudian pahami ayat ini dengan baik, baru Bapak bisa mengambil apa yang harus diputuskan. Yang pasti saya kira kita harus bisa memilih orang yang benar di hadapan Allah dan Rasul. Saya kira itu penjelasan kita ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita untuk bisa mengetahui yang benar itu benar, dan kita dituntut untuk menjadi orang yang berada di dalam kebenaran itu. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari keterpelesetan di dalam agama dan keyakinan kita. الفاتحة. وآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.